Pernahkah Anda menonton pertunjukan wayang sampai larut malam? Di tengah suara gamelan yang mengalun pelan, tiba-tiba terdengar sebuah nyanyian dari sang dalang. Nyanyian itu terasa sangat dalam, kadang tenang, kadang juga membuat suasana menjadi tegang. Nyanyian itu disebut sulukan dalam pertunjukan wayang kulit. Tapi sebenarnya, apa itu sulukan? Hari ini kita akan membahasnya bersama seorang narasumber yang memahami dunia pedalangan. Mas, sebenarnya sulukan itu apa? Kalau dijelaskan secara sederhana, sulukan adalah tembang yang dinyanyikan oleh dalang untuk membangun suasana cerita. Dalam pertunjukan wayang, dalang bukan hanya menggerakkan wayang, ia juga bercerita, bernyanyi, bahkan memimpin alur emosi penonton. Dan sulukan adalah salah satu cara dalang menyampaikan rasa itu. Berarti sulukan itu seperti musik latar dalam film? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi dalam dunia wayang, sulukan bukan hanya musik latar. Sulukan itu seperti nafas dari pertunjukan. Tanpa sulukan, cerita wayang terasa kurang hidup. Saya pernah mendengar sulukan menggunakan bahasa yang agak kuno. Apakah itu memang bahasa Jawa lama? Betul sekali. Banyak sulukan menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bahasa ini dulu berkembang pada masa Kerajaan Besar Nusantara seperti Kerajaan Majapahit. Karena itu, kata-katanya sering terdengar sangat puitis. Misalnya kata apa saja? Contohnya kata seperti hyang, jagat, rahayu, sampurna. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat dalam budaya Jawa. Misalnya kata rahayu, artinya bukan hanya selamat, tetapi juga damai dan sejahtera. Menarik sekali. Kalau dalam pertunjukan wayang sendiri, apakah semua sulukan sama? Tidak, sulukan memiliki beberapa jenis. Yang paling terkenal ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah patetan. Sulukan ini biasanya bernuansa tenang dan agung. Sering digunakan saat adegan kerajaan atau kahyangan. Berarti suasananya seperti sakral ya? Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah sendon. Sendon biasanya digunakan untuk adegan yang sedih. Misalnya ketika seorang tokoh sedang mengalami penderitaan atau perpisahan. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah odo-odo. Ini sulukan yang ritmenya lebih kuat dan dramatis. Biasanya muncul saat adegan peperangan atau ketegangan besar. Saya pernah menonton wayang dan ketika dalang mulai menyanyikan sulukan, penonton langsung menjadi hening. Kenapa bisa begitu? Karena sulukan memang memiliki kekuatan suasana. Dalang menggunakan suara dan nada tertentu untuk membangun rasa. Kadang penonton tidak mengerti semua kata-katanya, tapi mereka bisa merasakan suasananya. Apakah ada sulukan yang dianggap sakral? Dalam tradisi lama memang ada beberapa sulukan yang dianggap sangat sakral. Biasanya sulukan itu dinyanyikan dalam pertunjukan tertentu, misalnya ruatan. Sulukan seperti itu sering menggunakan bahasa Kawi yang sangat puitis. Boleh tidak, Mas, memberikan contoh sulukan? Baik, saya coba sedikit. Wening suasono ing jagat royo, sang hyang murbeng dumadi, marang jagat maringi rahayu. Artinya kira-kira, dalam keheningan alam semesta, sang pencipta kehidupan memberikan keselamatan bagi dunia. Kalau didengar memang terasa sangat dalam ya, seolah-olah ada pesan kehidupan di dalamnya. Betul, dalam dunia wayang, sulukan sering membawa pesan filosofi tentang kehidupan, tentang perjalanan manusia, dan tentang hubungan manusia dengan alam. Jadi, sulukan bukan hanya bagian dari seni pertunjukan. Ya, sulukan juga bagian dari warisan budaya yang sangat berharga. Melalui sulukan, kita bisa merasakan bagaimana leluhur Nusantara memahami kehidupan. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Dari sulukan dalang, kita belajar bahwa pertunjukan wayang bukan hanya hiburan. Di dalamnya ada sastra, filosofi, bahkan spiritualitas. Betul sekali. Wayang adalah cermin kehidupan. Dan sulukan adalah suara yang menyampaikan kebijaksanaan itu. Terima kasih banyak atas cerita dan penjelasannya hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan obrolan ini jadi lebih mengenal kekayaan budaya Nusantara. Saya pamit undur diri. Mugi rahayu kanggo kita sedayo. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan.